Selamat datang di Stasiun Ilmu. Dalam video yang menginspirasi ini, mari kita simak dan ikuti peristiwa yang menarik ini dalam sistem klan Skotlandia runtuh. Sistem klan Skotlandia runtuh sebagai hasil dari sejumlah peristiwa dan kebijakan yang terjadi selama beberapa abad. Salah satu faktor utama adalah pelaksanaan Act of Proscription pada tahun 1746 yang diterapkan oleh pemerintah Inggris setelah pertempuran Culloden. Undang-undang ini melarang banyak aspek budaya Gaelic, termasuk penggunaan bahasa Gaelic dan pemakaian pakaian tradisional, serta melarang pemilikan senjata dan simbol-simbol klan. Hal ini mengakibatkan penindasan terhadap budaya klan yang telah lama dijaga dan melemahkan kekuatan politik dan sosial mereka. Selain itu, industrialisasi dan modernisasi yang berkembang di Skotlandia pada abad ke-18 dan ke-19 juga menyebabkan perubahan ekonomi dan sosial yang signifikan. Pemilik tanah mulai mendorong perubahan agraria yang mengarah pada penggusuran banyak petani dari tanah mereka. Akibatnya, sistem agraria yang menjadi dasar kehidupan klan menjadi tidak berkelanjutan. Kemudian, pengenalan sistem hukum yang lebih terpusat dan kontrol pusat dari pemerintah Inggris di Skotlandia menyebabkan berkurangnya kekuatan politik dan otonomi klan. Proses ini berlanjut seiring dengan modernisasi lebih lanjut di Skotlandia pada abad ke-19 dan ke-20, yang mengarah pada hilangnya kekuatan dan signifikansi sistem klan yang pernah kuat di Skotlandia. Mari kita menelusuri kisah sistem klan Skotlandia runtuh ini. Bagaimana sistem klan Skotlandia runtuh? Jika Anda bertanya kepada seseorang hari ini apa hal pertama yang datang ke pikiran mereka ketika mereka berpikir tentang Skotlandia, mereka mungkin akan mengatakan, klan, setidaknya jika mereka tidak dari Skotland. Klan di Highland Skotlandia dan beberapa di Lowlands menguasai tanah dan orang-orang di negara itu selama 1000 tahun. Hari ini, mereka masih ada sebagai cara baru untuk menghubungkan orang-orang dengan keluarga dan latar belakang yang sama. Apa yang terjadi dengan klan Skotlandia akan dilihat dalam video ini. Dan bagaimana sistem klan Skotlandia runtuh. Sebelum kita mulai, berguna untuk mengetahui bagaimana sistem klan lama bekerja. Kebanyakan sarjana Skotlandia setuju bahwa kita tidak tahu banyak tentang bagaimana klan bekerja secara keseluruhan, tetapi kita tahu dasar-dasar. Orang-orang berpikir bahwa klan pertama terbentuk sekitar awal abad ke-12. Bahkan, orang-orang dari negara-negara lain mendirikan beberapa klan awal ini. Sebagai contoh, Gordons adalah salah satu kelompok terbesar dan paling kuat di Highlands dan bahkan di Lowlands, di mana mereka juga tinggal. Hari ini, kelompok ini sering disebut Rumah Gordon, yang sering merujuk pada fakta bahwa mereka awalnya adalah keluarga imigran, kemungkinan dari Normandy. The Camerons dari klan Cameron juga Anglo-Normans pada awalnya. Beberapa keluarga, seperti Galbraiths, berasal dari Inggris kuno, dan Frasers, salah satu keluarga yang paling terkenal saat ini, adalah Perancis. Banyak klan diketahui setia pada klan mereka pertama dan negara mereka kedua. Ini memberitahu kita banyak tentang sistem, tetapi mungkin juga karena bagaimana negara itu saat itu. Orang-orang ini siap untuk bertarung dan bahkan mati untuk kelompok dan bos mereka, baik karena kebanggaan atau jenis loyalitas lainnya. Dan kepala, yang bertanggung jawab atas setiap klan, seringkali diperlakukan seperti raja oleh anggota klannya. Banyak anggota klan yang tidak secara langsung terhubung dengan kepala juga akan mengambil namanya sebagai tanda hormat dan cara untuk mendapatkan perlindungan klan, karena itulah yang sebagian besar kelompok-kelompok ini dimaksudkan untuk melakukan. Alih-alih menjadi masyarakat abad pertengahan yang normal berdasarkan kepemilikan tanah, sistem klan didasarkan pada hubungan dan rasa hormat. Apakah mereka adalah anggota keluarga kepala, septa, atau orang lain yang dibawa ke klan, adalah tugas klan untuk melindungi orang-orang ini dan properti mereka. Sebagai gantinya, mereka harus sepenuhnya setia kepada bos dan melakukan hal-hal untuknya, seperti berperang melawan dia setiap kali dia meminta. Dalam sistem kelompok, sering terjadi pertempuran. Pada saat itu, tidak ada banyak tanah yang berguna di Skotlandia, dan ada banyak klan yang wilayahnya sering berlapis. Ini berarti bahwa pertempuran adalah umum, dan orang-orang klan akan bertarung keras atas nama klan dan kepala mereka. Raja-raja Skotlandia juga dikenal untuk menggunakan persahabatan yang mereka buat dengan kepala-kepala tertentu untuk membuat pasukan mereka berjuang untuk mahkota.
Pada akhirnya, meskipun sistem klan sering menyebabkan perang berdarah dan pembantaian, title-tatle, itu adalah cara yang sangat efektif untuk mendirikan apa yang kadang-kadang tampak seperti kerajaan individu dan lain-lain kali seperti unit keluarga besar yang membentuk hampir semua hiklan Skotlandia dan bagian-bagian Lowlands. Tetapi cara Skotlandia sekarang menunjukkan bahwa sistem klan telah mati dan hilang untuk waktu yang lama. Dan ini tidak terjadi secara kebetulan, kebanyakan orang berpikir bahwa akhir pemberontakan Jacobite adalah ketika sistem klan Skotlandia mulai runtuh, tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Meskipun klan masih ada dan masih ada di abad ke-18, mereka sudah mulai berubah. Tindakan James VI setelah dia menjadi Raja Inggris dan Skotlandia memiliki efek pada seberapa lambat mereka berubah. Dia tidak mempercayai klan, jadi dia mulai membuat pemimpin mereka pergi ke pengadilan setiap tahun di Edinburgh. Dia juga membuat aturan lain, seperti membuat beberapa Highlanders pergi ke sekolah di Lowlands dan mengadopsi agama baru Inggris. Kehidupan di ibu kota dan seterusnya dengan cepat mengubah klan dan pemimpin ini, yang tidak pernah benar-benar harus menjalani jenis kehidupan yang diharapkan dari mereka ketika mereka datang ke pengadilan dan Lowlands. Banyak orang berpikir bahwa ini adalah salah satu hal pertama yang mulai melemahkan sistem klan dengan menyebabkan kepala dan anggotanya berubah. Tetapi pemberontakan, 45 masih hal terburuk untuk klan dan dunia yang telah mereka ciptakan. Jam terakhir dari mimpi Jacobite dan klan Skotlandia seperti yang diketahui semua orang adalah jam terakhir pertempuran Culloden. Ini adalah pertempuran berdarah dan menghancurkan terakhir dari pemberontakan, yang mengakhiri harapan Bonnie Pangeran Charlie dan semua orang yang mendukungnya. Karena begitu banyak Highlanders telah bergabung dengan pemberontakan melawan mahkota Inggris dan karena klan-klan ini tidak dikenal untuk menyerah dengan mudah, pemerintah Inggris melakukan segalanya untuk memecahkan sistem klan yang memberi mereka kekuatan mereka di tempat pertama. Sekitar waktu ini, sebagian besar dari apa yang akan menjadi diaspora Skotlandia awal meninggalkan Highlands untuk Ulster, koloni di dunia baru, atau tempat lain. Dalam jangka panjang, pendatang baru ini akan memiliki dampak besar pada klan. Tetapi untuk saat ini, kita perlu melihat apa yang mereka lari dari. Setelah pemberontakan, 45 dijatuhkan, salah satu hal pertama yang dilakukan mahkota Inggris adalah menyetujui akta proskripsi. Ia mulai berlaku pada 1 Agustus 1746, hanya beberapa bulan setelah bencana di Culloden. Ini pada dasarnya adalah bentuk yang diperbarui dari undang-undang sebelumnya yang disebut Undang-Undang Disarming, yang memiliki tujuan yang sama. Sekarang, tujuannya adalah untuk sepenuhnya mencampur dan mengendalikan klan, sistem, budaya, dan anggota mereka. Kali ini, pemerintah Inggris juga mencoba untuk menghentikan Highlanders dari memiliki senjata. Mereka juga menyetujui Dress Act yang besar, yang menurut banyak sejarawan, adalah salah satu hal yang paling penting dan buruk yang dilakukan pemerintah Inggris untuk mencoba membuat Highlanders lebih seperti mereka. The Dress Act membuatnya ilegal bagi siapapun di luar militer untuk memakai pakaian Highland. Ini karena Black Watch Regiment sudah memiliki kebiasaan sendiri untuk mengenakan kilt sebagai bagian dari gaun mereka. Ini berarti bahwa Highlanders tidak bisa lagi mengenakan tartan masa mereka atau kilts mereka, meskipun banyak tartan klan yang kita kenal hari ini dibuat setelah Dress Act dihapus. Apa yang terjadi jika Anda tidak mengikuti aturan? Penjara. Dan jika salah satu dari Highlanders ini mengenakan pakaian tradisional mereka hanya sekali lagi, layanan di negara-negara lain, tetapi ini bukan satu-satunya hal yang membantu mahkota memecah sistem klan dan masyarakatnya. Highland clearances juga sangat buruk untuk kehidupan di Highlands, seperti yang diketahui oleh Scots. Highland clearances dimulai setelah pertempuran Culloden pada abad ke-18 dan berlangsung selama sekitar 1 abad. Ini adalah waktu ketika banyak Highlanders Skotlandia meninggalkan Highlands dengan cepat dan dalam jumlah besar. Sebagian besar ini disebabkan oleh efek yang berbeda dari revolusi pertanian di Skotlandia, tetapi ada satu hal yang menunjukkan bagaimana sistem klan sudah berubah. Di masa lalu, klan memberi anggota mereka hak alami untuk menyewa tanah di wilayah klan mereka. Ini berarti bahwa penyewa yang dipaksa meninggalkan rumah mereka oleh pemilik mereka, atau bos. Selama clearances pada dasarnya dikhianati oleh klan mereka sendiri, sesuatu yang tampaknya mustahil di masa lalu. Tetapi perubahan ini mungkin dimulai dengan Statut Iona pada tahun 1609, ketika James VI memulai perjalanan dari Edinburgh untuk mengubah klan dan pemimpin mereka. Meskipun banyak anggota klan terkejut dan marah,
kerusakan sudah dilakukan, dan bola sedang berputar. Tidak akan pernah sama lagi. Meskipun Dress Egg digulingkan sebelum akhir abad ke-18 dan Skotlandia kemudian melewati waktu kembali ke cara hidup tradisionalnya, kehidupan klan tidak akan pernah sama lagi. Gaun Highland akhirnya akan dibawa kembali sebagai pakaian standar untuk acara khusus, tetapi tidak ada yang memakainya setiap hari. Klan-klan tidak memiliki banyak tanah atau kekuasaan seperti yang mereka gunakan, bahasa Gaelic menghilang karena semakin banyak orang di Lowlands dan Highlands berbicara bahasa Inggris, dan sejumlah besar klan telah meninggalkan Skotlandia atau bahkan benua. Sudah jelas bahwa sistem klan di Skotlandia telah berakhir. Tetapi ini tidak akan menjadi akhir dari klan untuk kebaikan. Kami sudah mengatakan bahwa beberapa pengasingan meninggalkan sementara sistem klan mereka selalu tahu masih menjadi kuat. Highlanders ini belum tahu itu, tetapi mereka akan memainkan peran kunci dalam menjaga kebiasaan dan sejarah mereka hidup dan menjadikannya fenomena global. Ketika mereka tiba di negara baru mereka, banyak dari mereka hanya tahu siapa mereka karena klan mereka. Perlu diingat bahwa banyak dari Highlanders ini pertama-tama setia kepada klan mereka dan kemudian kepada negara mereka. Tidak hanya itu, tetapi menjadi bagian dari klan yang sama adalah hal terbesar yang membawa para pendatang baru ini bersama-sama di dunia baru di seluruh lautan, jauh dari apapun yang pernah mereka kenal sebagai rumah. Ini membuat mereka merasa seperti mereka adalah bagian dari kelompok segera, meskipun mereka berada di tempat yang aneh. American dan Canadian Highland Games, yang telah diselenggarakan sejak awal 1800-an, adalah contoh besar dari ini, karena kehidupan klan adalah semua yang diketahui para pendatang baru ini, itu juga satu-satunya hal yang dapat mereka sampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucunya di rumah baru mereka. Inilah sebabnya mengapa masih ada Highland Games, kelompok klan resmi, orang-orang yang mengenakan kilts dan tartans, dan sebagainya, di tempat-tempat di mana sejumlah besar orang dari Skotlandia pindah di masa lalu. Jadi, meskipun mereka telah mengubah nama mereka dan menjadi lebih modern, kelompok-kelompok itu tetap hidup di diaspora. Namun, hal ini berbeda di Skotlandia. Mengingat bagaimana negara ini berubah dan beradaptasi setelah diaspora awal pergi, tidak mengherankan bahwa latar belakang Scots modern juga berubah. Beberapa Scots masih berbicara bahasa Gaelic dan menikmati klan mereka, tetapi bagian sejarah ini, sebagian besar, menyebabkan kesenjangan besar antara Scots dan diaspora. Meskipun banyak klan masih memiliki kepala mereka di Skotlandia, yang sering secara langsung atau tidak langsung mengawasi atau mengakui kelompok resmi klan mereka dan cabang asing, sebagian besar Scots berpikir ini semua adalah hal masa lalu. Meskipun klan yang kuat masih merupakan bagian besar dari sejarah diaspora, Scots hari ini memiliki identitas dan sejarah yang sama sekali baru yang muncul setelah sistem klan runtuh. Meskipun tradisi klan dapat hidup di negara-negara lain atau di rumah, sistem klan Skotlandia nyata pecah hampir 300 tahun yang lalu, dan itu tidak akan pernah sama lagi.